Hai Sobat BPJN, welcome to podcast BPJN. Dan kali ini pastinya di YouTube channel yang sama di Balai 6 Jakarta. Episode 6 ini Ayah akan membahas mengenai pembangunan flyover Kopo, pastinya sama Bapak Howard ini sebagai Kepala Satker PJN Wilayah 4 Jawa Barat. Dan kali ini Ayah ada di tempat yang berbeda lagi pastinya. Dan sekarang dengan narasumber yang berbeda juga. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi nggak apa-apa lah ya Pak, biar semangat terus. Biar semangat pagi ya. Selamat datang juga untuk Bapak Howardi ya, atau biasa dipanggil Bapak Howard. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Alhamdulillah sehat ya, terlihat kok sehat banget nih. Semangat ya. Nah jadi sekarang ini kan di tempat yang berbeda Pak. Mungkin boleh dijelasin sama Sobat BPPJN nih, kita lagi ada di mana dan sedang ada kegiatan apa Pak? Baik, Sobat BPPJN, kita sekarang ini berada di Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta ini adalah arteri utama di Kota Bandung, menghubungkan di lingkar selatannya Kota Bandung. Nah, di sini kita nantinya akan membangun, mungkin di belakang sudah Mbak Aya dan Sobat BPJN sudah lihat ada alat berat kita. Di sini kita akan membangun yang namanya flyover Kopo, artinya jalan layang yang nantinya melintasi persimpangan Raya Kopo dan persimpangan Jalan Cipaduyut Lewi Panjang. Nah, Bapak Howardi kan sebagai Satker PJN Wilayah 4 ya Pak, betul ya? Nah, ini kan pastinya banyak tahu informasi nih. Kira-kira boleh dikasih tahu sama Sobat BPJN nih, ini udah sampai sejauh mana sih progresnya dan mungkin ada perkiraan waktukah akan selesai pada tahun kapan gitu? Baik Pak Aya, jadi Sobat BPJN, flyover Kopo ini baru saja tanda tangan kontrak. Itu tanggal 13 November 2020 ini. Jadi baru sekali. Jadi mungkin baru hanya field engineering yang ada di lapangan. Nah, hanya target pelaksanaan flyover Kopo ini selama 22 bulan. 22 bulan itu dengan 3 tahun anggaran. Jadi artinya 2020, kemudian 2021 dan 2022. Jadi target penyelesaiannya itu diperkirakan September tahun 2022 itu. Jadi sekitar 22 bulan. Kalau hari kalendernya itu hampir 660 hari Mbak ya. Jadi lumayan panjang. Jadi ini memang baru tahap awal kita di pembangunan flyover Kopo ini. Oke, nah kalau itu kan untuk kemungkinan selesainya Pak ya, rampungnya dan juga kemarin memang baru dimulai ya tanda tangan ya Pak, betul. Nah kemarin tuh Ayah udah sempat ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Kepala Balai, terus juga ngobrol sama Bapak Wali Kota tentang pembangunan flyover Kopo ini. Nah untuk panjangnya sendiri Pak, itu dari mana sampai mana dan sekitar ada berapa ratus meter mungkin? Ya baik, ya. Jadi rencana pelaksanaan flyover Kopo ini itu jembatannya itu sendiri sepanjang 1,3 km, artinya 1.300 meter. 1.300. Cuman juga ada fronted, artinya pelebaran jalan sepanjang 1,7 km, artinya 1.700 meter. Itu untuk pelebaran. Yang pelebarannya itu di sisi selatan dari flyover itu. Jadi lumayan lah Mbak, itu menghubungkan dari Pasar Caringin sampai ke ini titik akhir. Kita ini sedang lagi berada di titik akhir flyover itu sendiri. Oke, jadi ini di titik akhirnya ya Sobat BPJN. Nah, itu kan cukup jauh ya Pak ya untuk lahannya sendiri. Nah, untuk pembebasan lahannya itu apakah ada kendala atau mungkin sudah sejauh mana? Boleh diceritain Pak? Benar, ini memang karena kondisi jalan existing ya. Jadi pembebasan lahan itu tetap itu kita dibantu oleh Pemprov Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dari Pemkot Kota Bandung. Kemarin mungkin Mbak Ayu udah koordinasi dengan ngomong-ngomong dengan Pak Mang Odet lah ya. Jadi ya memang kalau untuk lahan masih belum 100%. Artinya ada 4% lagi untuk yang lahan yang harus dibebaskan. Itu ada beberapa titik. Kalau secara peta bidangnya itu 14 bidang yang juga di sepanjang 1,7 km itu. Cuman kita kemarin sudah berkoordinasi dengan
Pemda Provinsi Jawa Barat. Tahun ini mereka atau tahun 2021 ini mereka telah menganggarkan untuk sisa pembebasan lahan ini. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 kendala lahan yang belum bebas ini udah bisa terselesaikan. Amin. Pembangunan Semoga ini ya bisa Pak ya. Jadi ketika berjalan. 2021 itu sudah siap ya Pak untuk dimulai pekerjaannya. Nah itu untuk pembahasan lahan. Nah tapi kalau misalnya untuk pembuatan untuk flyover Kopo ini sendiri Pak, mungkin ada teknik tertentu atau teknologi tertentu karena kan setiap flyover biasanya punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah nanti dengan jadinya flyover Kopo ini mungkin ada sesuatu yang diinginkan, ciri khasnya seperti apa, maka akan menggunakan teknologi seperti apa mungkin Pak? Ya mungkin kalau masalah teknologi mungkin hampir lah, teknologi yang terbaru banget mungkin tidak ada, tapi teknologi yang udah biasa kita gunakan untuk pembangunan flyover itu, yang dimana ada nantinya girder, kemudian yang terutama yang khasnya di sini di persimpangan itu kita menggunakan U-girder, artinya girder yang berbentuk U. Nah, cuman di bentang jembatannya itu kita tetap menggunakan girder I. Jadi artinya kalau mungkin yang udah melakukan ini di Kiara Condong itu kan girdernya bentuknya I semua. Nah, kalau untuk di persimpangan karena memang lebih panjang, lebih ini dan lebih luas, pokoknya itu kita menggunakan U girder. Jadi girdernya itu berbentuk U, Mbak ya. Jadi kalau kemarin yang biasa, kalau teknologi biasa I bentuk I artinya huruf I, kemudian kalau ini ada bentuk U. Jadi bentuk U itulah girder atau pracetak dari betonnya itu, seperti itu. Nah untuk itu kan dalam prosesnya Pak ya, memang baru mau dimulai nih, tapi mungkin ada kendala-kendala tertentu selain mungkin dari pembebasan lahan yang masih kurang 4% lagi, mungkin juga ada lagi kendala-kendala lainnya, itu boleh Pak mungkin di-share juga sama Sobat BPJN nih, apa sih biasanya problem-problem yang terjadi ketika pembangunan seperti ini? Benar Mbak ya, itu memang apalagi kita membangun bukan di lahan yang baru ya, di lahan yang memang udah ada existing jalannya. Jadi terutama yang terkait dengan kendala-kendala yang di lapangan itu utilitas Mbak. Mungkin Mbak ya juga bisa lihat nih ada utilitas baik itu listrik, kemudian kabel-kabel telepon, kemudian papan-papan reklame. Mungkin di depan kita juga udah lihat papan reklame. Nah, secara ini kan nanti masuk dalam jalan yang akan kita lebarkan. Nah itu jadi kendala awal memang ini tidak mudah Mbak Aya. Jadi Sobat BPJN karena utilitas ini tetap kita harus pindahkan karena kan memang ada listrik yang alhamdulillah mungkin dalam jalur yang dekat, yang dalam waktu dekat ini kita laksanakan tidak ada jalur pipa Mbak, pipa gas. Biasanya kan ada pipa gas tapi tetap masih ada jalur pipa PDAM. Nah itu kan untuk melaksanakan pembangunan di atasnya jalur pipa PDAM ini kan juga harus dipindahkan ke tempat yang aman yang tidak mengganggu dari pelaksanaan kegiatan. Juga nantinya ada tiang-tiang listrik yang awalnya memang di tepi jalan atau di trotoar, tapi karena ada pelebaran nantinya di tengah, kan nggak mungkin nanti ada jalan di sini ada tiang listrik di tengah, nanti kita pindahkan lagi ke tepi dari pelebaran itu sendiri Mbak ya. Jadi nah untuk khususnya utilitas ini memang sebulan sebelum kerjaan atau tanda tangan paket flyover Kopo ini kita udah berkoordinasi Mbak ya. Jadi semua pemilik utilitas yang ada di jalur yang akan kita bikin ini udah kita undang, kita rapatkan koordinasi kapan bisa mereka akan memindahkan masing-masing milik atau utilitas yang mereka miliki itu ke daerah yang nantinya kita sediakan yang lebih aman. Jadi memang banyaknya kendalanya karena ini jalan yang sudah ada ya Pak sebelumnya. Jadi itu mungkin banyak kendalanya. Bahkan hal-hal kecil seperti pohon juga ya harus dipikirkan kembali. Nah untuk jalan ini sendiri nih Pak, pembangunan flyover Kopo ini kan melalui jalan-jalan perbatasan ya Pak dari Bandung ke Kabupaten Bandung. Nah pasti ada masalah baru lagi yang timbul demi pembuatan flyover Kopo ini, padahal yang memang niatnya untuk mengurangi permasalahan sebelumnya yang ada. Nah itu biasanya kendalanya seperti apa dan bagaimana nih penanganannya Pak untuk permasalahan yang akhirnya baru muncul lagi gitu ketika pembangunan ini dimulai? Benar Mbak ya, jadi bagaimanapun dampak pembangunan pasti sangat ada dampaknya, baik itu sosial masyarakat yang di sekitar itu, kemudian mungkin
karenanya kita membangun jalan layang ini di jalan yang ada, dan jalan yang ada itu mungkin sebelum ada pembangunan flyover ini juga mungkin Mbak Aya dari timur ke barat, artinya dari Cibiru ke Ciberem itu mungkin banyak melewati perlintasan sebidang. Nah itu masing-masingnya itu kan ada traffic light yang nanti ya itu pun telah membuat Jalan Soekarno-Hatta ini memang secara kapasitasnya itu sangat tinggi sekali, karena memang jalur utama di selatan, baik itu menghubungkan kota Bandung dan kabupaten yang ada di sekitar Bandung Raya ini, baik itu Bandung Barat mau Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung itu Mbak. Jadi memang dampak yang akan terjadi lagi terhadap pembangunan ini yaitu yang dekat sekali itu yaitu dampak lalu lintasnya itu Mbak ya. Nah ini nanti pas kita akan membangun ini, nah dari sekarang aja kita udah lihat nih, nanti kan ini udah kita pasang barrier-barrier yang nantinya ada seng penghalang, itu pun udah nanti mengganggu pengguna jalan. Itu nanti, tapi itu kita tidak semerta-merta aja melakukan ini, nanti kita tetap berkonsosialisasi dengan Ditlantasnya Polda Jabar Mbak ya. Jadi kita udah melakukan sosialisasi, nanti kita akan mensosialisasikan jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan oleh pengguna jalan, dan juga kita akan sebelum pelaksanaan proyek kita akan menginformasikan lah dari 1 kilo sebelum pelaksanaan kegiatan dan 1 kilo setelah kegiatan ini. Mungkin informasi nanti mohon maaf jalan akan terganggu, mungkin pelan-pelan dan ya sedikit inilah Mbak ya. Jadi mungkin akan menimbulkan kemacetan yang baru lagi nih di Soekarno-Hatta itu sendiri. Ya memang kadang harus ada yang dikorbankan ya Pak untuk sesuatu yang lebih baik. Nah mungkin boleh diceritakan juga sama Sobat BPJN awal mulanya apa sih yang membuat akhirnya pembangunan flyover Kopo ini dilakukan. Mungkin ada jalan-jalan tertentu yang benar-benar udah nggak bisa Pak ditahan lagi kemacetannya mungkin, atau ada hal-hal yang memang harus dilakukan dengan flyover Kopo ini demi kebaikan lainnya. Mungkin boleh Pak di-share sama Sobat BPJN. Ya benar Mbak Aya dan Sobat BPJN. Mungkin ya Sobat BPJN juga pernah dengar nih Mbak ya, ada istilah nih dari ya teman-teman menua di lampu merah. Artinya mungkin ya memang kenapa flyover Kopo ini memang dibutuhkan oleh di Soekarno-Hatta atau terutama Kota Bandung ini khususnya, karena memang mungkin ya jalur Soekarno-Hatta ini di setiap mungkin di peak hour-nya itu Mbak, jadi mungkin udah sangat padat sekali. Jadi mungkin padahal jarak Soekarno-Hatta ini panjang ruasnya Soekarno-Hatta hanya 9 kilo Mbak ya, tapi dari titik 0 ke titik 9 kilo itu mungkin bisa hampir 1,5 jam Mbak ya. Bayangin 9 kilo cuma 1,5 jam kan. Nah inilah dari dasar itu ya itu ada Pemprakarsa Kota Bandung, kemudian Pemda Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kapasitas dari Jalan Soekarno-Hatta ini sendiri. Nah, yang alternatif yang memang bisa untuk meningkatkan kapasitas itu yang menambah Mbak. Kalau menambah ke samping atau baik itu ke samping kiri kanan itu butuh sangat pembebasan lahan yang ini, dan Soekarno-Hatta ini kan daerah yang utama itu mahal sekali Mbak Aya. Nah perlu nantinya kita elevated, artinya jalan layang. Nah jalan layang ini juga menambah kapasitas jalan itu sendiri. Nah di atas nantinya itu akan ada 4 line dari jembatan flyover Kopo ini. Jadi kita nantinya menambah line yang awalnya Soekarno-Hatta ini ada masing-masing 6 line Mbak, ditambah 4 jadi hampir 10 line. Jadi memang menambah kapasitas jalan dari Soekarno-Hatta itu, dan mudah-mudahan juga mengatasi simpang sebidang Mbak. Jadi kan kalau sebidang itu ada lampu merah ke kiri, ada lampu merah ke kanan. Nah ini nanti pengguna jalan yang dari Cibiru ke Ciberem atau sebaliknya itu bisa langsung tidak melewati perempatan sebidang itu lagi Mbak ya. Jadi sudah tidak ada menua di lampu merah lagi ya Pak? Sudah menua di lampu merah. Karena memang jujur lama sekali lampu merahnya ya. Bisa kalau dilihat itu sampai ratusan detiknya. Ya benar Mbak. Memang harus bersabar, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin dengan pembangunan ini juga kedepannya akan menjadi lebih baik ya Pak. Bisa. Aku mau dong satu pesan nih mungkin untuk masyarakat juga bagaimana menyikapi
menyikapi dampak-dampak sosial lah yang terjadi ketika pembangunan ini. Mungkin harus lebih bersabar dan diharapkan ketika nanti sudah selesai Pak pembangunannya, apa yang diharapkan nih Bapak sebagai perwakilan, apa sih yang diinginkan untuk masyarakat, mungkin menjaga fasilitas dan lain-lain, boleh Pak? Baik Mbak yang Sobat BPJN, jadi memang kami mungkin mohon maaf kepada warga terutama Kota Bandung dan warga Jawa Barat umumnya, mungkin nanti dalam pembangunan flyover Kopo ini nanti terganggu. Artinya terganggu lalu lintasnya dan juga terganggu aktivitasnya Mbak ya. Nanti kan ada alat-alat berat kita yang masuk ke lapangan, itu akan mengganggu nanti baik itu suara maupun kebisingan nanti. Jadi kami mohon maaf selama pembangunan ini ya. Tapi ini nanti untuk kebaikan kita bersama, mudah-mudahan ini bisa dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan masyarakat bisa menggunakannya flyover ini, Kopo ini, sehingga memang jalur lalu lintas yang ada di Soekarno-Hatta ini bisa teratasi sedikit demi sedikit Mbak ya. Jadi mungkin mohon warga Kota Bandung khususnya bisa bersabar sedikit selama masa pelaksanaan konstruksi ini, dan nantinya di akhirnya kita mungkin ya happy ending lah Mbak Aya. Misalnya nanti kalau udah selesai kita bisa ya mengurangi lah titik-titik kemacetan yang ada di Kota Bandung. Oke, terima kasih banyak loh Bapak Howard ya atas info-info menariknya juga tentang pembangunan flyover ke Kopo ini. Jadi tenang aja ya, mungkin sekarang dikasih keresahan dulu karena agak macet ya Pak. Tapi habis ini kita tidak akan menua di lampu merah lagi pastinya. Terima kasih banyak ya Pak Howard, semoga sehat selalu, sukses terus untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Dan terima kasih banyak juga untuk Sobat BPJN sudah menyaksikan episode ke-6 ini tentang flyover Kopo. Jadi tungguin aja pembangunannya akan seperti apa, dan pastikan kamu bisa lihat update-nya itu di semua sosial medianya BPPJN. Jangan lupa juga like dan subscribe YouTube channelnya Balai 6 Jakarta, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Cus.